Sampeyan harus mantap khidmat di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kenapa harus mantap? Karena apa? Karena Jam'iyah ini didirikan dasarnya niatnya itu bagus. Lek niatnya bagus itu pasti barokah gitu ya. Kalau kok iso ngono dalile tekan ndi? Mungkin seperti ini yang saya tanyakan. Sampeyan tahu Masjid Quba? Masjid Quba itu disebutkan dalam Al-Qur'an, la masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu gitu. Masjid Quba adalah masjid yang didirikan ke atas dasar rasa takwa dari para sahabat Rasulullah. Walaupun Masjid Quba nanti yang masuk itu orang macam-macam, ada orang yang enggak bertakwa, ada orang yang jahat, tetap Masjid Quba itu tetap barokah. Karena apa? Karena ketika didirikan rasa takwa. Berbeda dengan Masjid Diror. Itu kan ceritanya turunnya ayat itu kan ada masjid tandingan. Namanya Masjid Diror. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl. Orang yang membuat masjid niatnya untuk membahayakan kaum muslimin, untuk memecah belah kaum muslimin, walaupun itu rupanya masjid tapi niatnya enggak bagus. Ternyata apa? Oleh Allah Nabi Muhammad diperintahkan untuk menghancurkannya walaupun rupanya masjid. Tapi karena niatnya itu enggak bagus, ya enggak jadinya enggak bagus. Pasti Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu tetap barokah. Walaupun yang masuk Jam'iyah ini orangnya macam-macam. Kalau sama di Facebook itu pasti akan melihat grup namanya grup NO Protestan ada. NO Syiah ada, seperti itu. Bahkan saya sampai ya berdiskusi langsung dengan NO yang grup NO itu namanya Syiah itu. Gak terima dia, tetap dia mengakunya sebagai NU. Enggak begitu. Orangnya macam-macam, tapi karena niatnya itu bagus, tetap barokah. Ada perkataan Abu Ali Ad-Daqqaq, gurunya Abul Qasim Al-Qushairi. Nah, itu. Man asraqat bidayatuhu najahat nihayatuhu. Barang siapa yang awal mulanya pendiriannya atau permulaannya itu mencorong, bercahaya karena niatnya bagus ya. Najahat nihayatuhu, pasti akhirnya akan menjadi orang yang beruntung. Itu sangat penting ya. Makanya jangan sampai tertarik Jam'iyah manapun, walaupun itu katanya mengisinya itu amar ma'ruf nahi mungkar, tapi padahal awalnya pendiriannya itu niatnya nggak seperti itu. Karena niat itu sangat penting. Makanya saya berpesan lah begitu ya, terutama pada saya sendiri, bahkan keluarga saya untuk tetap mengikuti Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Salatullah, salamullah, alal hadi, Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul 'allam. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts ila kaffatil anam. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi sadatil kiram. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman yanfa'una waj'al a'malana khalisatan laka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dumateng sedaya hadirin hadirat ingkang kawula hormati, khususipun Ketua LDNU Dr. Kiai Asy'ari Masduki lan dumateng sedaya rencang-rencang kawula ingkang kawula hormati lan kawula banggaaken. Monggo sepindah kita muji dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nikmat dumateng kita sedaya sehingga kita saged kumpul teng majelis mriki kanthi sehat wal afiat kelawan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kaping kalihipun
sholawat salam mugi-mugi tansah kaunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kelawan barokah sholawat dumateng panjenenganipun kita diparingi gampil anggenipun nglampahi sedaya urusan kita sedaya, baik urusan duniawi maupun ukhrawi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kaping 3 kula ngaturaken matur tembah nuwun dumateng pembagi wekdal ingkang sampun paring wekdal dumateng kula supados menyampaikan unek-unek gitu. Sebenarnya ya nggak ada unek-unek. Yang disampaikan Ustadz Osari tadi sudah sangat sudah sangat semuanya sudah, yang penting-penting sudah disampaikan gitu ya. Nah, yang penting itu apalagi saya sendiri juga bingung gitu ya. Tapi yang jelas saya ingin membenarkan tadi ya, masalah pentingnya mendahulukan ilmu agama, istilahnya doruri ya. Doruri kan darurat. Kalau orang darurat makan, artinya kalau nggak makan pasti mati. Gitu. Jadi ada ilmu agama yang kalau nggak dipelajari pasti dia akan celaka. Artinya ilmu agama tersebut dalam keadaan darurat. Kapan merasa daruratnya? Merasa daruratnya itu kata Imam Ghazali, nah, kalau dalam kitab Ihya, kalau sudah meninggal dunia itu baru terasa. Kalau sekarang orang umum, orang awam yang nggak belajar ilmu agama, ya nggak akan merasa dalam keadaan darurat, karena mereka tertutup dengan kesenangan duniawi, sibuk dengan hal duniawi. Tapi kalau meninggal dunia akan merasakan, wah saya pas hidup di dunia itu sangat butuh ilmu ini. Tapi saya nggak makan ilmu ini lah begitu. Akhirnya dia celaka di alam kubur dan nggak ada harapan. Nah, gitu. Kalau dalam kitab Ta'limul Mata'alim itu istilahnya disebut dengan ilmul hal. Nah, gitu. Ilmul hal sebenarnya ya sama dengan ilmu din ad-daruri. Ilmul hal itu apa? Ilmul afdalul ilmi, ilmul hal wa afdalul amal hifdzul hal. Gitu. Ilmul hal itu ilmu ma yaqa'u lil mukallafi minal wajibati fil hal, begitu ya. Mengetahui perkara-perkara yang terjadi pada seorang mukallaf berupa kewajiban-kewajiban pada saat itu. Nah, gitu. Namanya ilmul hal. La hifdzul hal wa afdalul amal hifdzul hal. Amal yang paling utama adalah menjaga kewajiban yang pada saat itu. Ini sudah dianjurkan ya, sudah diajarkan di pesantren-pesantren. Itu memang sangat cocok dan masuk akal. Bukan hanya sekedar cocok tapi masuk akal. Karena orang kalau sudah belajar ilmu agama yang fardu ain, otomatis kan andaikan nggak belajar lagi, nggak memperdalam lagi. Misalnya orang-orang yang bukan orang yang mondok ya, misalkan di kampung-kampung itu mereka kan rata-rata belajarnya ya mungkin setelah SD nggak belajar lagi ya. Mau ngaji mana? Tapi kalau mereka sudah diajarkan, dikasih tahu tentang ilmu agama yang fardu ain, walaupun mereka nggak belajar lagi, pasti mereka akan selamat, insya Allah begitu. Kalau mereka paham ya, dan mengamalkan. Tapi kalau nggak langsung dan diajarkan ilmu agama yang fardu ain, mereka akhirnya sampai tamat belum tahu ilmu fardu ain. Waduh, angel. Kalau sudah SMP pasti angel, itu sangat masuk akal. Dan saya sendiri juga sudah mempraktekkan begitu ya. Mempraktekkan artinya anak-anak yang kita ajarkan ilmu fardu ain, misalkan Sulamut Taufik ya, walaupun pakai catatan bahasa Indonesia, didikte itu menjadi nampak kesolehannya gitu ya. Berbeda dengan hanya sekedar cuma baca Al-Qur'an atau mungkin ya ada ilmu agamanya tapi ilmu agama yang enggak fardu ain ini ala kadarnya tok. Yang lainnya itu kadang ya enggak begitu fardu ain ya begitu. Ya, belum fardu ain, belum mencapai fardu ain. Itu masih belum nampak perubahannya. Tapi berbeda kalau kita ajarkan ilmu fardu ain, itu pasti akan nampak perubahannya, menjadi lebih soleh lagi terhadap guru ataupun terhadap orang tua, itu menjadi lebih sopan ya. Nanti bisa dicoba karena saya sendiri sudah pernah mencoba begitu ya. Sangat penting ya tadi ilmu fardu ain. Ya walaupun kita mungkin hidup di masyarakat kadang orangnya kan macam-macam lah gitu ya.
Karena kita kadang kan nggak bisa untuk selalu, ya mereka mau diajak belajar ilmu fardu ain, tapi kadang mereka bosan. Setelah khatam itu bosan, pengen setelah khatam 2 kali kadang pengen ngaji ini ngaji itu, ya nggak apa-apa kita turuti. Tapi nanti pada akhirnya kita harus kembali lagi belajar ilmu yang fardu ain, ya. Biar mereka betul-betul menguasai, ya begitu. Ya kalau masalah ilmu fardu ain itu otomatis isi kitabnya pasti kecil. Karena ilmu yang fardu ain itu sedikit soalnya. Masa arpe besar seperti kitab Al-Hawi Al-Kabir 20 jilid kan, ya nggak ada. Kalau andekan yang fardu ain itu sebanyak 20 jilid seperti Al-Hawi Al-Kabir, nggak ada yang mau mondok nanti. Kalau kamu nggak menguasai seluruh kitab Al-Hawi Al-Kabir 20 jilid ini, kamu berdosa akan masuk neraka misalkan gitu. Siapa yang kira-kira yang mau mondok? Siapa kira-kira yang mau belajar? Aduh, aku nggak mampu, aku nggak usah mondok ya. Seperti itu. Tapi berbeda kalau kita apa itu namanya? Kita pameri, ya begitu ya. Sampean wajib belajar ilmu fardu ain. Lek gak belajar ilmu fardu ain itu berdosa. Pasti akan masuk neraka. Lah ilmu fardu ain ini sing apa itu? Sakmene kecil misalnya. Oh, saiki tok halah, gampang. Pasti langsung ngenteng ini orang apa? Orang yang kita ajak untuk belajar ilmu agama pasti akan menjawab, "Walah sak menurut tok lah." Nah, seperti itu rata-rata. Tapi berbeda kalau sampean biasanya kalau di Pampung biasanya iso iki wajib mondok lah gitu, kadang pasti jawabannya berbeda-beda. Aku nggak mampu, aku utekku gak kuat aku lek dhewe mondok. Kerjaku akeh, urusanku akeh, seperti itu banyak. Ya pasti sampean bisa merasakan, walaupun bisa merasakan ataupun sudah pernah mencoba ya. Karena saya sudah pernah mencoba gitu ya. Bahkan sudah pernah dengar berkali-kali. Itu pentingnya ilmu fardu ain. Ya memang benar kalau nanti kita ngaji kitab yang besar itu pasti akan dipuji-puji. Wah begitu ya. Itu memang nyata. Ya saya sendiri karena lah apa ya, murid-murid orang yang ngaji ke saya itu mulai malas belajar, ya begitu ya. Akhirnya saya tanya, kamu pengennya ngaji apa? Tapi yang penting istiqomah. Lah kok mintanya ngaji Ihya Ulumuddin. Nah, begitu. Oh ya wes tak turuti. Tapi tenang, istiqomah ya, begitu ya. Ketika saya ngaji Ihya Ulumuddin terus disponsorkan, itu ternyata memang banyak pujian yang datang kepada saya. Ngapa ya? Ketika saya juga mikir, lah nyapa ngaji Ihya Ulumuddin baru dipuji, pas dulu enggak pada dipuji lah begitu ya. Bahkan orang-orang yang senengane yang suka bahas ilmu tasawuf atau ilmu yang bahasannya hakikat seperti itu juga begitu. Tapi herannya dia cuma memuji saja, nggak mau datang begitu ikut ngaji lah begitu repotnya. Jadi sebenarnya pujian itu sebenarnya kan nggak berguna sebenarnya ya. Apa yang kita dapatkan hanya dipuji, oh hebat gitu. Apa yang kita dapatkan nggak ada sebenarnya. Dan itu hanya omong kosong, nah, begitu ya. Itu betul lah begitu. Saya juga berharap nanti Ustadz Asyari nanti menjadi ketua LDNU lagi, begitu ya. Karena bukan hanya saya saja ya yang komentar seperti ini. Saya nggak merendahkan, membandingkan dengan yang lain, asli beberapa kiai ya begitu ya. Itu kalau ketuanya Pak Asyari itu sangat menguntungkan apa itu ya. Banyak kader-kader lah begitu. Memang nyata begitu ya. Dan Pak Asyari juga betul-betul berkorban ya. Mengorbankan waktu, mengorbankan biaya juga. Karena memang istrinya Ustadz Asyari memang betul-betul solehah begitu ya. Itu permasalahan juga. Kalau saya ikut Ustadz Asyari nggak bisa ya begitu ya. Istrinya Ustadz Asyari pernah ditinggal 15 hari. Sama sekali nggak sambat. Hebat gitu ya. Punya anak berapa? 6 ya? 5 apa 6? 6. Itu semuanya yang ngasuh apa ya? Yang ngeramut istrinya Ustadz Asyari. Ustadz Asyari nyantai, nggak ngetik tok, HP-an ini tok, nggak pernah sambat. Nah, itu ya. Itu susah ya nyari istri seperti. Kalau kita punya istri seperti itu, waduh, saya mungkin bisa maju lah plus seperti itu juga.
Tapi sayangnya nah, gitu. Itu hambatan juga. Itu sangat penting dan sangat kalau kita nanti kemungkinan besar ya, kalau sampai ketua LDNU-nya selain Ustadz Asyari, misalnya kiai dan istrinya itu yang suka menghambat-hambat, wah nggak bisa maju pesat itu pasti, nggak bisa maju pesat, begitu ya. Makanya saya kadang itu selalu punya banyak rencana ya, saya sebenarnya itu punya banyak rencana ini, selalu terhambat ini, nggak bisa. Uang juga nggak ada, istrinya juga sampai. Nah, itu hal sangat penting. Andai kan nggak punya istri juga kesepian juga, begitu. Repot juga. Begitu. Saya harap begitu karena sangat bermanfaat untuk untuk organisasi kita, organisasi Nahdlatul Ulama. Organisasi ini warisan yang diniatkan ikhlas lillahi ta'ala oleh Mbah Kiai Hasyim Asy'ari dan para kiai-kiai yang lain. Sama harus mantap khidmat di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kenapa harus mantap? Karena Jam'iyah ini didirikan dasarnya niatnya itu bagus. Lek niatnya bagus itu pasti barokah gitu ya. Kalau kok iso ngono dalile tekan ndi? Mungkin seperti ini yang saya tanyakan. Kalian tahu Masjid Quba? Masjid Quba itu disebutkan dalam Al-Qur'an, la masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu gitu. Masjid Quba adalah masjid yang didirikan ke atas dasar rasa takwa dari para sahabat Rasulullah. Walaupun Masjid Quba nanti yang masuk itu orang macam-macam, ada orang yang enggak bertakwa, ada orang yang jahat, tetap Masjid Quba itu tetap barokah. Karena apa? Karena ketika didirikan rasa takwa. Berbeda dengan Masjid Diror. Itu kan ceritanya turunnya ayat itu kan ada masjid tandingan. Namanya Masjid Diror. La takum fihi abada, la masjid sebelumnya itu. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl. Orang yang membuat masjid niatnya untuk membahayakan kaum muslimin, untuk memecah belah kaum muslimin, walaupun itu rupanya masjid tapi niatnya enggak bagus. Ternyata oleh Allah Nabi Muhammad diperintahkan untuk menghancurkannya walaupun rupanya masjid. Tapi karena niatnya itu enggak bagus, ya jadinya enggak bagus. Berbeda dengan Masjid Quba. Tapi karena niatnya didirikan itu bagus, niatnya para ulama, para Mbah Yai Hasyim Asy'ari, ya, Mbah Yai Hasyim Asy'ari, Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Tujuannya niatnya apa? Untuk memperjuangkan, saya yakin ikhlas, memperjuangkan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara intinya seperti itu. Walaupun ada niat-niat yang lain, niat-niat bagus yang lain. Pasti Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu tetap barokah. Walaupun yang masuk Jam'iyah ini orangnya macam-macam. Kalau sama di Facebook itu pasti akan melihat grup namanya grup NU Protestan ada. NU Syiah ada, seperti itu. Bahkan saya sampai ya berdiskusi langsung dengan NU yang grup NU Syiah itu gak terima, tetap dia mengakunya sebagai NU. Enggak begitu. Orangnya macam-macam, tapi karena niatnya itu bagus, tetap barokah. Ada perkataan Abu Ali Ad-Daqqaq, gurunya Abul Qasim Al-Qushairi. Nah, itu. Man asraqat bidayatuhu najahat nihayatuhu. Barang siapa yang awal mulanya pendiriannya atau permulaannya itu mencorong, bercahaya karena niatnya bagus ya. Najahat nihayatuhu. Pasti akhirnya akan menjadi orang yang beruntung. Itu sangat penting ya. Makanya jangan sampai tertarik Jam'iyah manapun, walaupun itu katanya mengisinya itu amar ma'ruf nahi mungkar, tapi padahal awalnya pendiriannya itu niatnya nggak seperti itu. Karena niat itu sangat penting. Makanya saya berpesan begitu ya, terutama pada saya sendiri, bahkan keluarga saya untuk tetap mengikuti Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Tapi yang sangat penting lagi, sebaiknya yang ikut Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu betul-betul belajar.
Karena kenyataannya orang yang seneng yang seneng ikut berorganisasi itu rata-rata bukan anak pondokan ya, setahu saya begitu. Sing arek pondokan dijak ikut organisasi ki mang uangel. Lah yang semangat itu anak yang belum pernah mondok atau yang belajarnya sedikit. Lah ini sangat repot. Pasti pikirannya nanti bermacam-macam. Kalau pikirannya bermacam-macam, tidak akan bisa sampai satu tujuannya didirikan organisasi. Andai kan nanti dia itu hanya walaupun dikasih tahu organisasi Nahdlatul Ulama itu tawazun dan seterusnya begitu, pasti mereka memikirnya caranya itu hanya perasaannya, pakai perasaannya, bukan pakai ilmu. Tapi pakai perasaan, imbangnya harus seperti ini, enggak radikal harus seperti ini, begitu pakai perasaannya. Tidak pakai ilmu. Lah ini sangat repot. Jadi nanti orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, tapi karena mereka merasa nggak radikal, akhirnya saling bertentangan. Lah ini akhirnya malah tabrakan terus lah begitu ini. Ini sangat penting. Ya, saya sudah berkali-kali ya ngajak anak pesantren teman saya ataupun kenalan saya ajak untuk ikut ikut organisasi Nahdlatul Ulama. Itu susahnya bukan main. Alasannya macam-macam. Ada alasannya. Kalau saya ke sana paling nggak dianggap. Loh, masalah nggak dianggap kan pertama kali. Pokoknya zaman melu-melu tok. Kalau sampean sudah kelihatan kelebihannya pasti akan disuruh begini. Seperti itu. Nah, itu sangat penting. Terus apa yang paling nanti ya muncul dengan sendirinya begitu ya. Terus ada hal yang sangat penting lagi hubungannya dengan sejarah perjuangan Nahdlatul Ulama itu kan mengikuti siapa dalam akidah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Nah ini saya itu pengen memiliki, bukan memiliki ya, melihat walaupun nggak sempurna, pengen seperti NU itu memiliki gerakan seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, supaya nanti tahu gambarannya seperti apa Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Perjuangannya dalam membela itu seperti apa. Saya akan bercerita sedikit ya. Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu ketika beliau itu bertaubat. Bertaubat dari akidah Mu'tazilahnya karena telah bermimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad agar membela sunnahku, maksudnya ajaran-ajaran Nabi Muhammad dalam hal akidah. Sampai akhirnya Imam Abu Hasan Asy'ari itu mimpinya berkali-kali yang akhirnya ditanya, saya sudah meninggalkan ilmu kalam. Saya tidak memerintahkan kamu untuk meninggalkan ilmu kalam, tapi saya memerintahkan kamu untuk membela ajaran-ajaranku. Bagaimana caranya? Nanti Allah akan menolongmu, begitu katakan Nabi Muhammad. Akhirnya beliau betul ya setelah bangun dari mimpi beliau langsung bisa caranya membela ajaran-ajaran yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad dengan dalil-dalil akli, dengan menulis ketika itu. Pertama kali itu menulis, kemudian membuka majelis taklim. Ternyata itu tidak kurang pengaruhnya kurang bagus ya begitu ya. Akhirnya beliau mendatangi majelis yang lain, bukan hanya membuka majelis tapi mendatangi majelis Mu'tazilah yang lain. Diajak diskusi. Nah, ini mungkin susah ya kalau seperti ini. Diajak diskusi artinya untuk mencari kebenaran dengan kaum Mu'tazilah. Karena kebanyakan di masa itu orang-orang Mu'tazilah kan menjadi bawahan atau menjadi perdana menterinya lah ya. Perdana menterinya Bani Abbasiyah. Mereka kalau diundang jelas nggak akan datang karena mereka sudah repot, sudah punya banyak murid. Datangi di sana. Diajak diskusi. Akhirnya pengaruhnya Mu'tazilah semakin meredup. Itu sendirian di kala itu. Sendirian. Dan memiliki banyak murid yang hebat-hebat. Termasuk Al-Imam Abdul Hasan Muhammad bin Said Al-Bahili. Abdul Hasan Muhammad bin Said Al-Bahili itu awalnya dia seorang Syiah Imamiyah. Tapi berhasil ketika diskusi dengan gurunya Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, itu berhasil ditaklukkan dan menjadi muridnya. Bahkan menjadi murid utamanya, bahkan memiliki banyak murid yang menjadi pembela akidah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Hasan Al-Bahili ini walaupun akidahnya pembelaannya ilmunya sangat luar biasa, tapi kesolehannya juga luar biasa. Beliau banyak berzikir, tapi kalau
kalau beliau mengajar itu selalu di balik tirai ya begitu ya. Itu cerita dari Al-Hafidz Ibnu Asakir. Itu seperti itu perjuangannya Al-Imam Abul Hasan Asy'ari. Karena perjuangannya begitu hebat, bahkan begitu terkenal ya. Akhirnya banyak berbagai macam pertanyaan yang muncul dari berbagai negeri. Yang tanya bukan orang biasa, tapi orang yang luar biasa, ahli hadis, ahli fikih itu bertanya, lalu gimana caranya menjawab seperti ini? Bagaimana cara menjawab seperti ini? Beliau langsung selalu membuat kitabnya. Kitabnya karangannya ratusan. Ya begitu. Karena apa ya, jawabannya Imam Abul Hasan Asy'ari itu sangat memuaskan sesuai dengan dalil akli. Para ulama pada masanya dianggap Al-Imam Abul Hasan Asy'ari itu sebagai panutan dalam segi ilmu kalam dalam membela akidah Rasulullah. Akhirnya mereka disebut dengan Asy'ariyah Maturidiyah. Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi juga sama seperti itu. Hanya saja perjuangannya tidak semencolok sehebat Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dewean ya. Dewean langsung mendatangi ya. Sama kira-kira mana enggak seperti itu ya. Misalnya ke Masjid Al-Itqan misalnya begitu. Di sana ngaji Minhajus Sunnatin Nabawiyah karyanya Ibnu Taimiyah seperti ini, serat langsung sampai debat. Nah, bisa enggak? Mungkin ya. Susah. Sama harus betul-betul menguasai. Sebenarnya di kitab-kitab pesantren kita itu banyak kitabnya ya seperti itu. Tapi sayangnya ya kalau jujur itu kurang diperhatikan. Yang paling diperhatikan itu nyata ya mungkin sama. Itu pasti nahwu, fikih pasti itu. Betul-betul diperdalam. Misalkan ilmu Ummul Barohin. Kemudian Sa'sarai. Tapi paling enggak itu untuk memahami kitab itu memang harus tahu istilahnya juga. Lagi istilah ini yang bermasalah sebenarnya. Istilah kalau gitu ya. Nah, kadang istilahnya enggak dikenalkan dulu akhirnya bingung juga. Misalkan kayak atarun baina mu'aththar ini ngelabeti, ya bingung ngelabeti iki apa maksudnya taktirun iki dan ngelabeti iki maksudnya ngelabeti iki kalau ditanyakan jadi memberikan bekas piye. Ternyata taktirun itu diartikan oleh para ulama ahli kalam maksudnya menciptakan. Taktirun bil ijadi wal i'dam. Seperti itu ternyata. Ada takrifnya juga di kitab tersebut loh. Kok ya gak dianu lah begitu ya. Enggak dijelaskan seperti itu ya. Contoh seperti ini misalkan. Bagian dari contoh ya. Cara Al-Aqidatul Kubra itu malah enak. Tapi yang dipakai itu malah Ummul Barohin. Kenapa Al-Aqidatul Kubra sangat enak? Karena itu bahasanya dialog. Ya. Contohnya begini. Eling buka ya kira-kira. Kan kewajiban seorang mukmin pertama mengenal Allah, mengenal pencipta, intinya begitu. Karena Allah kan awalnya kalau kita mengenal pencipta namanya Allah kan kita nggak tahu. Tapi supaya kita mengenal bahwa alam semesta itu ada yang menciptakan, ya kita harus kenal pencipta itu ada. Untuk mengenal pencipta itu ada, kamu harus melihat dirimu sendiri. Nah, ketika dirimu asalnya kan nggak ada, kemudian menjadi ada. Dirimu yang asalnya tidak ada, itu tidak mungkin kamu sendiri yang menciptakan. Karena itu nanti akan saling berlawanan. Wong ketika dia nggak ada, masa bisa berbuat untuk menciptakan dirinya sendiri. Nah, sesuatu yang mustahil. Akhirnya langsung paham, oh ya wujud aneh. Tapi kemudian bantah lagi. Saya nggak tahu. Ini hanya perkiraan. Ini yang disebutkan dalam Al-Aqidatul Kubra. Saya nggak tahu masalah seperti itu. Saya cuma tahunya itu asalnya saya kecil kemudian besar. Kemudian dijawab lagi oleh Imam Sanusi. Ketika kamu kecil, kan ukurannya cuma seperti itu, kecil itu. Tapi ketika bertambah, tambahannya kan nggak ada. Tambahan badanmu kan nggak ada. Lah ketika asalnya nggak ada kemudian menjadi ada, itu sebagai bukti bahwa kamu itu adalah makhluk dan kamu diciptakan oleh Yang Maha Pencipta. Nah, gitu. Kemudian Imam Sanusi mengatakan seperti ini lagi. Bentukmu yang seperti ini, yang asalnya kecil menjadi besar, memiliki bagian-bagian susunan yang sedikit menjadi susunan yang besar. Kalau saya susunannya pasti lebih kecil daripada susunannya
misalnya bapak ini yang lebih besar ya. Lah susunannya itu apa molekulnya jauhar molekulnya itu lebih banyak pastinya, lebih banyak daripada saya. Lah yang menentukan molekulnya lebih banyak itu juga pencipta. Ini istilahnya disebut dengan jirim. Nah, kalau di kitab-kitab selalu pakai jirim. Jirim itu apa? Jirim itu ya suatu, ada dua jirim itu. Bisa bermakna jauharul farad, bisa bermakna jisim. Jirim nanti kalau semakin besar berarti jirmun kabir. Jirimnya semakin besar. Kalau kecil berarti jirmun sogir. Nah, jirim yang besar maupun kecil itu tidak menentukan dirinya sendiri, tapi ada yang menentukannya. Seperti saya ini kan jirimnya seperti ini, bukan saya sendiri yang menentukan. Ya, kalau andai kan saya sendiri yang menentukan ya saya milih. Pasti saya milih wajah saya harus tampan. Pasti. Karena saya dulu pas mencari istri gak tentu ya. Gara-gara wajahnya pas-pasan. Itu disebut dengan jirim. Itu namanya pemurokat, tersusun. Nah, makanya sesuatu yang tersusun itu pasti makhluk. Lah gitulah. Biasanya disebut dengan jisim. Nah, gitu. Makanya Imam Ghazali mengatakan dalam kitab apa? Al-Iljam an Ilmil Kalam, fa in khotara bibali, barang siapa yang sampai terbayang bibalihi dalam hatinya al-ami, orang awam. Annallaha jismun, bahwa Allah itu jisim, murakkabun min a'dha'in, yang tersusun dari anggota badan. Jadi tersusun dari anggota badan, memiliki tangan, misalnya terbang memiliki tangan, dua mata, dua telinga. Wa huwa abidu sonamin. Itu katanya apa? Adalah seperti penyembah berhala. Karena penyembah berhala itu kan, berhala kan ada tangannya, ada, walaupun berhala macam-macam, ada yang berbentuk gajah, ada yang berbentuk monyet. Tapi yang penting kan tersusun, nah gitu. Makanya katanya Imam Ghazali itu fahuwa abidu sonamin, lah seperti itu. Makanya sangat penting seperti ini, mengetahui istilah ini sangat penting. Lah dulu kalau anane jirim biasanya ya mek jirim ngono tok, kayak gitu ya. Bingung juga ya, kayak gitu ya. Mu'allalun bi'illatin, kang ora den illati kelawan ilah, ya bingung juga gitu. Saya itu berjuang mencari takrif-takrifnya, akhirnya banyak yang ketemu. Nah, gitu ya. Sudah pernah saya kumpulkan dalam satu buku, yaitu takrif-takrif yang sangat penting dalam ilmu kalam, tapi kayaknya belum selesai, ini sudah lama ini ya. Saya pengen saya kumpulkan begitu ya. Wah, di kitabnya dewe soalnya kok ya gak kurang diperhatikan. Ini sangat penting. Sebagaimana kita sangat mementingkan takrif-takrif, istilah-istilah dalam kitab ilmu fikih. Coba kalau kita nggak mengetahui istilah-istilah dalam kitab ilmu fikih, pasti akan kesasar, pasti. Begitu juga kalau kita nggak tahu istilah-istilah dalam ilmu nahwu. Misalkan rofa, nasab, jar, jazam itu kalau nanti dimaknai dengan lughatan pasti ya bingung juga ya. I'rab dibagi menjadi 4. Rofa, mengangkat. Nasab, menegakkan. Jazm, mantap. Jar, menyeret. Pasti bingung juga ya. Ya apa maksudnya? Padahal itu hanya sebuah nama. Hanya sebuah nama untuk memahamkan sebuah istilah lah begitu ya. Itu sangat penting istilah ini. Makanya kalau kita menguasai sebuah kitab fan ya, disiplin ilmu tertentu, kita harus yang kita harus kuasai itu pertama istilahnya. Nah, apa yang dia maksud mereka, gitu ya. Yang paling merepotkan itu istilah dalam ilmu fikih. Ilmu fikih itu antara kitab ini dengan kitab yang satu kadang memiliki istilah tersendiri. Misalkan Syamsuddin Muhammad Ar-Ramli kalau mengatakan Syekhuna, yang dimaksud itu sapa? Kalau Khatib Asy-Syirbini mengatakan Syaikhi, dimaksud itu mang sapa? Kalau Jalaluddin Al-Mahalli yang dimaksud kalau mengatakan Syekhuna atau Syaikhi, itu siapa? Lah itu kita harus tahu. Atau istilah alal madhab, gitu. Alal mangsus, alal nas, dan seterusnya. Itu memiliki istilah-istilah tersendiri. Dan antara kitab dengan satu kitab itu kadang berbeda. Jadi bahasanya podo, tapi bahasa maksudnya beda. Makanya kita harus betul-betul mencari dengan sekuat tenaga, gitu ya. Ya, saya kira ada nggak lagi yang penting ya, tak golek aneh. Apa ya kira-kira?
mengenal istilah ya, kalau belajar ilmu. Terus dalil ya, dalil itu sangat penting menguasai dalil. Dalil yang penting ini dalil yang tujuannya untuk membentengi ya begitu ya. Ada orang yang dalilnya akal-akalan, misalkan begini. Dalil akal-akalan itu bagi orang awam, bagi orang yang ya nerimo-nerimo aja. Tapi bagi orang yang sedang mencari kebenaran tetap tergelincir ya. Misalnya dalil akal-akalan seperti ini. Contohnya biasanya ya. Apakah pahala surat Al-Fatihah itu sampai kepada mayit? Jawab akal-akalan enggak? Nyatanya kan enggak balik. Nah ini kan dalil akal-akalan. Ini bagi orang yang mencari kebenaran, orang sing pengen roh jadi dalil iki mang piye ngono. Pengen roh dalil dari Kanjeng Nabi. Iki lek cara langsung ngrungokne dalil dari Wahabi membandingkan dengan dalil yang akal-akalan. Pasti akan mengikut Wahabi, pasti itu. Orang-orang seperti ini rata-rata ya mereka orang yang seperti ini sudah banyak orang-orang bermacam seperti ini. Kita harus betul-betul menguasai dalil, menghafalkannya. Nggak perlu menghafalkan Bulughul Maram, nggak perlu menghafalkan hadis-hadis dalam kitab Tuhfatul Muhtaj ila Adilnatil Minhaj, nggak perlu. Atau menghafal banyak kitab-kitab ahadisul ahkam itu wakai. Saya ngumpul nih wakai ya, banyak ya, lumayan. Yang dihafalkan yang perlu-perlu tok, yang sekiranya nanti kita pakai senjata untuk melawan Wahabi atau untuk menyadarkan orang yang terpengaruh oleh Wahabi. Dalilnya ini, dalilnya ini, dalilnya ini, seperti ini. Nah begitu, itu sangat penting. Nah, menghafal dalil ya, tapi kayaknya sepertinya saya nggak menuduh. Sepertinya yang teman-teman yang PKM ini sepertinya kok nggak menghafal dalil, ketok ya pikir ya. Sepertinya. Itu sangat penting menghafal dalil itu. Bukan untuk gaya-gayaan, tapi memang pada saat ini kita sangat membutuhkan mubalek yang memiliki senjata untuk melawan senjatanya orang Wahabi. Kalau Wahabi punya senjata ya semuanya, pasti bisa. Wahabi, karena Wahabi itu yang diajarkan ya, kalau ibaratnya menurut kalau sini itu ya ilmu din ad-daruri. Kenapa Wahabi kok sampai kuat, begitu kuatnya ya? Itu karena yang diajarkan ilmu din ad-daruri ala mereka. Diajarkan tentang dalil-dalil juga ala mereka. Makanya mereka sangat kuat. Mereka merasa mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau kita kan enggak, ya, jarang ya diajarkan dalil, itu sangat jarang. Itu padahal sangat penting di zaman sekarang. Kalau zaman dulu ya enggak begitu penting. Kalau zaman dulu enggak begitu penting. Kalau zaman sekarang itu sangat penting supaya kita nanti kalau menghadapi Wahabi yang memiliki pedang, maka kita juga memiliki pedang. Bisa bertengkar pakai pedang. Pedangnya Wahabi jelas lebih tajam. Karena apa? Pakai qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak bisa pakai qala sahibu Fathil Mu'in, enggak bisa. Qala sahibu Fathil Wahhab, enggak bisa. Pasti akan dinyek oleh mereka. Ki wong iso salah, iso bener, seperti itu pasti. Lah ini hal yang sangat penting bagi mubalek Nahdlatul Ulama ya, karena ini kan sebenarnya Pak Asy'ari, saya yakin yang dimaksud Pak Asy'ari itu mendidik PKM yang dimaksud ini mengarahnya juga ke sana, menghafal dalil lah begitu. Bukan hanya sekedar paham Sulamut Taufik, tapi juga menghafal dalil. Dan Ustaz Sari kayaknya kan sudah menyebutkan ya dalam kitab-kitab tapi kayaknya dalil-dalil fikihnya masih kurang Ustaz, kayaknya dalil-dalil fikihnya. Misalnya yang berhubungan dengan yang sering ditentang, misalkan dalilnya kunut, dalilnya sholat qobliyah Jumat, terus dalil dan seterusnya. Pokoknya yang kita pakai untuk berperang ya begitu ya. Jurus-jurus yang kita pakai untuk berperang ini sangat penting. Ya, saya kira sudah nggak ada lagi. Mungkin kalau teringat ya, mungkin suatu saat bisa nanti saling mengingatkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.